Kembali lagi di video konten materi mata kuliah aplikasi perkantoran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel di Microsoft Word. Berikut cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Kita dapat mengakses dari menu Insert, kemudian di sini ada icon table, klik di menu tabelnya. Di sini ada model grid untuk membuat tabel dengan cara arahkan pointer Anda di sini seperti ini. Adapun banyaknya grid daripada komponen ini itu 10x8, di mana kolomnya terdiri dari 10, kemudian barisnya ada sebanyak 8. Nah, jika kita ingin membuat tabel lebih dari jumlah gridnya, maka di sini pilihan menu yang dapat kita klik adalah dengan menekan table, kemudian klik insert table seperti itu, insert table. Kemudian di sini ada pemformatan tabel size, number kolomnya berapa jumlahnya yang ingin kita buat. Oke, baik, di sini saya akan praktekkan ya. Kolomnya sebanyak 4, jumlah barisnya 2. Klik OK. Seperti ini bentuk daripada tabel yang barusan dibuat tadi. Nah, di saat kita klik tabel seperti ini, maka di menu ribbon ada bertambah menu pemformatan yang disebut dengan design. Kemudian ada menu layout. Untuk menu desain, di sini kita dapat melakukan pemformatan terkait dengan bentuk tabel, ya, mulai dari header row, first column, dan seterusnya. Kemudian template, bentuk template tabel yang akan kita buat dapat diatur di tabel style ini. Jika kita mau ingin membuat background pada komponen cell pada tabel ini, maka kita tinggal pilih shading seperti ini. Kemudian border style, ya, bentuk garis yang akan digunakan. Dalam hal ini kita tinggal arahkan, misalkan seperti ini, maka pointer kita nanti akan berubah bentuknya. Tinggal arahkan di sisi mana. Atau kita bisa ngambil border sampel misalnya, copy, maka kita letakkan kemari. Nah, dia akan membentuk bentuk garis border seperti yang ada pada border style yang dipilih sebelumnya. Saya warna hijau ya, saya letakkan di sini. Kemudian ini pen color, ya, mengubah bentuk pennya. Oke, seperti ini. Nah, ini fungsi untuk bordersnya. Ini misal kita mau ingin menghilangkan sebagian garis yang ada di dalam ini, atau misalnya kita ingin tabelnya semua tidak ada bordernya, jadi arahkan atau dengan border utuh ya. Nah, cara untuk menghapus tabel, Anda tinggal klik ini, icon yang di sini, kemudian tekan backspace pada keyboard. Nah. Selanjutnya untuk pemformatan tabel, di sini bisa kita melakukan pemformatan tabel itu melalui menu layout, di mana di sini ada proses select ya, select cell. Misalkan berarti kita mau select cell yang ini. Jadi pointernya diletakkan, maka di saat saya klik select cell, maka dia akan memblok sel yang ada di sini. Atau kalau bisa saya pilih select kolom, maka dia akan menyeleksi atau memblok kolom. Nah, demikian dengan yang row dan select table. Kalau select table berarti dia akan memblok seluruh sel yang ada di dalam tabel. Kemudian di sini ada proses draw table. Nah, kalau draw table ini kita melakukan proses pembuatan garis pada tabel dengan cara teknik draw seperti ini. Nah,
kita buat baris di sini juga boleh. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah sel baru. Nah, jadi biasanya tergantung bentuk dokumen yang kita ketik di dalam tabel itu. Jadi sangat bermanfaat pembuatan sel itu. Kita dapat memanfaatkan icon draw table. Nah, sementara eraser ini adalah menghapus garis yang tidak kita inginkan. Misalnya garis ini saya hapus. Nah, maka ini dianggap satu sel. Kalau saya hapus seperti ini, maka ini bagiannya ini dianggap satu sel. Nah, sementara untuk menambahkan baris atau kolom ya, di sini kita dapat memanfaatkan komponen insert above, insert below, insert left, insert right. Jadi jika kita mau ingin menambahkan baris, pastikan pointernya atau kursornya ini posisinya di mana. Misalkan saya buat di sini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom. Nah, kita mau ingin menambahkan kolom di antara A dan B, maka caranya letakkan pointer di sini di sel A, kemudian klik insert right, karena kolom yang akan kita tambahkan adalah di antara kolom A dan B seperti ini. Jika mau ingin menghapus kolom, maka Anda blok kolomnya seperti ini, kemudian delete kolom, berarti delete kolom, maka akan terhapus kolom. Tapi kalau misalnya saya mau delete kolom B ya, ini saya blok dulu dengan delete kolom, maka yang terhapus pasti kolom B. Delete row berarti ini akan menghapus seluruh baris. Delete table berarti akan menghapus seluruh tabel. Itu. Yang pastinya untuk pemformatan di tabel pada Microsoft Word itu dapat diakses di sini di menu layout. Jadi untuk menambahkan baris, menambahkan kolom baik sebelum ataupun sesudah, ini dapat diakses di menu layout. Kemudian terkadang kita sering ingin memerger sebuah sel. Jadi misalkan sel D dan E ini mau kita satukan jadi satu sel, maka ini dikenal dengan istilah merger cell. Ini. Saya coba satukan, saya lock merger cell. Nah, ini akan menjadi satu sel. Nah, jika kita mau ingin mengembalikan ke bentuk sel semula, maka caranya melakukan split cell. Nah, jadi satu sel ini mau kita split berapa sel. Nah, kalau kita lihat berarti kolomnya ada 2, barisnya 1. Berarti di sini nomor kolomnya kita isi angka 2, kemudian nomor row-nya 1. Klik OK. Nah, maka nanti kolomnya ini selnya menjadi 2. Ya, ini tinggal digeser, diratain, udah selesai. Jadi itu gunanya split cell. Nah, kalau split table ini berarti memecahkan tabel. Jadi misalkan tabel yang lain, tabel baris pertama dan baris kedua, misalkan mau saya split terhadap tabel baris ketiga, 4 dan 5. Berarti pointernya di sini diletakkan, kemudian klik split table. Nah, maka tabel baris pertama dan kedua ini akan berpisah dengan tabel baris ketiga, 4 dan 5. Jadi tabel kita sekarang ini ada 2. Ini saya coba terlalu banyak. Nah, jadi tabelnya sekarang ada 2 tabel. Oke, seperti itu cara untuk mengatur tabel. Kemudian mengatur posisi teks di dalam tabel itu ada namanya alignment yang ini. Jadi posisi teks dalam tabel bisa kita atur di sini. Kemudian tinggi tabel dapat diatur di menu layout height, di sini diatur. Nah, jadi jika teksnya seperti ini, kita misalnya mau inginkan di tengah-tengah, maka diatur di menu layout, kemudian alignment, posisikan ke tengah, maka teks kita berada di tengah. Nah, ini auto fit misalnya seperti ini, misalnya aku. Oke, saya coba blok. Nah,
auto fit content ini maksudnya dia akan menyesuaikan lebar kolom ini sesuai dengan panjang teks yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau untuk yang auto Windows berarti ini akan menyesuaikan lebar kolom itu sesuai dengan lebarnya ini, lebar kertas yang kita gunakan. Jadi nanti di ini setiap masing-masing kolomnya dilebarkan secara otomatis. Jadi pada umumnya biasanya kita dapat menggunakan auto fit content ataupun auto fit Windows, boleh, terserah ya. Jadi misalkan saya mau mengatur lebar kolomnya seperti ini tinggal aktifkan rulernya, di bagian ini tinggal digeser saja. Nah, jika saya geser bagian ini tidak merubah bentuk daripada kolom yang di sebelahnya. Tapi kalau garisnya yang digeser, jika pointer diarah kemari, nah ini akan merubah dua bentuk daripada kolomnya. Jadi kolom sebelah kiri bentuknya menjadi lebih kecil, sementara kolom sebelah kanan menjadi lebih besar. Nah, seperti ini cara mengatur lebar kolom pada tabel. Nah, jika kita inginkan lebar kolomnya itu tidak mengganggu lebar kolom yang di sebelahnya, maka Anda tinggal klik di sini di bagian ruler, geser. Nah, ini akan melakukan perubahan terhadap lebar kolom itu hanya khusus kolom yang sebelah kirinya saja. Pada umumnya tabel biasanya digunakan untuk dokumen yang dimana dokumen itu datanya dikelompokkan. Nah, jadi kali untuk materi ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan terkait dengan penggunaan tabel di Microsoft Word dan serta pemformatannya, dapat kamu berikan pertanyaan di kolom komentar pada Google Classroom. Sekian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.